Jadi ini lebih besar, kurang lebih 24 triliun ya. Jadi belanja barang itu lebih besar dari rencananya. Ketika pemerintah tidak mau harganya naik, maka harus ada kompensasi. Itu ngambilnya dari alokasi belanja lain-lain. Sebenarnya sudah disediakan. Masalah cukup atau tidak cukup itu soal lain ya. Yang saya kadang kritik itu ya udah jelas akan dipindah. Mohon maaf ini sekali lagi contohnya adalah Kementerian Pertanian. Dari awal sudah mau untuk alutsista, tapi sementara parkir dulu di belanja lain-lain. Efisiensi sehingga misal tidak jadi untuk menunda pembelian alutsista strategis atau almatsus yang strategis di kepolisian yang juga gede, itu kan berarti belanja modal dibelanjakan oleh Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, pembayaran bunga utang di tahun 2026 diperkirakan juga melonjak itu menjadi 582 triliun dari 514 ketutupannya. Kalau belanja bayar bunga utangnya tidak turun karena utangnya terakumulasi kan, makin besar. Kita tidak pernah tahun yang tidak menambah utang. Akibatnya di tahun depannya bunganya meningkat. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen saya melanjutkan 2 asesmen sebelumnya terkait dengan laporan realisasi pelaksanaan APBN semester 1 ya, yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR beberapa waktu lalu. Sesi ketiga ini kita akan menyoroti soal aspek atau sisi atau postur dari belanjanya. Nah, saya potongkan capturean dari slide yang pertama dulu di sesi pertama, tapi khusus bagian belanja ya. Ada kolom tentang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat artinya APBN itu dibelanjakan langsung oleh organisasi, kementerian atau lembaga dari pemerintah pusat, baik itu pembelian barang, bayar pegawai, belanja modal, atau belanja apapun. Kemudian yang satu bagian lagi dari APBN itu ditransfer ke daerah. Jadi dia realisasinya di APBN, yang penting sudah ditransfer. Tidak terkait dengan sudah direalisasi atau belum di daerah, itu adalah pertanggungjawaban di APBD. Jadi begitu ya, untuk belanja pemerintah pusat artinya realisasi memang dibelanjakan. Kalau ditransfer ke daerah itu ya realisasi itu ditransfer ke APBD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di pusat sendiri ada yang alokasi yang dibelanjakan oleh unit-unit organisasi kementerian lembaga. Nanti di kementerian lembaga ada eselon 1-nya, lalu ada satkernya dan seterusnya ya, ada organisasi pembelanjanya. Intinya dia dialokasikan ke kementerian lembaga yang jumlahnya kurang lebih 100 ya di era Presiden Prabowo ini. Nah, ada juga bagian dari belanja yang tidak dibelanjakan oleh KL, Kementerian Lembaga kalau ada KL itu ya, tetapi oleh Bendahara Umum Negara BUN. Nah, Bendahara Umum Negara itu siapa? Menteri Keuangan. Tapi dalam hal ini posisi Menteri Keuangan bukan sebagai pimpinan KL. Jadi Menteri Keuangan itu sebagai pimpinan KL ya dapat alokasi belanja untuk keperluan Kementerian Keuangan. Ya mau belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, apa saja di Kementerian Keuangan itu. Ada juga bagian dia yang ya dia bendahara saja, sebetulnya tidak pemutus juga dalam artian alokasinya melalui proses-proses yang tidak hanya di Kementerian Keuangan. Dia bendahara kelewatan duit lah. Nah, namanya belanja non-KL atau belanja Bendahara Umum Negara. Ada akunnya. Nah, contohnya belanja non-KL ini ya pembayaran bunga utang. Kan bunga utang kan Menteri Keuangan tidak memutuskan ya sesuai dengan jadwalnya, dengan aturannya, di mana ini utang berupa surat ini bunganya sekian, yang berupa cicilan bunganya sekian. Jadi situ ya. Kemudian selain bunga utang sebenarnya subsidi. Nah, subsidi listrik kah untuk tarif tertentu, subsidi BBM yang tertentu maupun gas LPG. Nah, itu kan ditentukan oleh APBN, Menteri Keuangan hanya pengeksekusinya. Begitu juga dengan bantuan sosial, meskipun dalam hal bantuan sosial ini ada koordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya.
Jadi ada yang dibelanjakan di non-KL, ada mungkin sebagian, tapi sebagian besar melewati BUN saja ya. Ada yang dialokasikan ke KL. Ada juga belanja-belanja yang bisa disebut belanja lain-lain ya, misalnya kompensasi tidak disubsidi tadi ya, kompensasi kepada Pertamina maupun kepada PLN dan jenis-jenis belanja lain yang tidak termasuk di belanja KL tapi di belanja bendahara umum negara. Kolom APBN ini berarti adalah kolom yang pada waktu dia ditetapkan sebagai rencana ya, sebagai APBN, undang-undang ya APBN itu. Yang kolom berikut realisasi selama 6 bulan, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026. Kolom berikutnya prognosis semester 2, jadi perkiraan realisasi di semester 2. Perkiraan dilakukan oleh pemerintah sendiri, ada mekanismenya di dalamnya dari KL maupun dari laporan-laporan mana-mana, dapatlah angka itu. Nah, penjumlahan dari realisasi semester 1 dan 2 itu dapat outlook. Outlook secara harafiah artinya ya perakiraan. Tapi bedanya yang prognosis itu ya khusus semester 2, kalau outlook disebut outlook berarti untuk keseluruhan. Nah, contohnya ini belanja negara di APBN itu dianggarkan 3.842,7 triliun. Diperkirakan realisasinya sedikit melebihi itu, mencapai 3.942,4 triliun. Itu contoh ya, nanti item-item di bawahnya juga begitu yang akan kita lakukan pencermatan di slide-slide berikut. Nah, mulai dari total belanja negara dulu tadi yang 3.942,4 triliun itu digambarkan oleh batang orange ya, orange realisasi, biru APBN. Nah, ini tiap tahun mulai dari 2011 sampai dengan 2026. 2011 sampai 2025 itu sudah realisasi beneran ya, bahkan sudah dilaporkan oleh pemerintah. Pemerintah punya kewajiban melaksanakan, mencatat, kemudian melaporkan, laporannya diaudit oleh BPK. BPK menyampaikan kepada DPR hasil auditnya dan juga ditembuskan kepada Presiden. Secara publik belum dipublikasi luas, tetapi secara bukan internal ya, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, sudah dikirim ke DPR, dikirim ke pemerintah, DPR juga para anggota Banggar sudah dapat ya, tentu saja ekonom-ekonom seperti saya juga memperoleh ya, karena sudah menjadi publikasi. Hanya saja mungkin para pemirsa saya menunggu beberapa hari lagi ya, biasanya di pertengahan sampai akhir Juli. Nah, maka 2025 itu sudah realisasi. Realisasi 2025 itu dibandingkan rencananya 94,87%. Sedangkan yang kita bahas ini kan yang 2026, yang sudah merupakan laporan pemerintah juga kepada DPR, laporan semesteran ya, ditambah tadi prognosisnya, di perakiraan itu melebihi dari rencana, lebihnya 2,59%, jadi 102,59%. Tahun lalu 94,87% dari rencana. Jadi ketika tahun 2025 ada opini untuk melakukan efisiensi, pemotongan, ya sampai tingkat tertentu terjadi, meskipun kanal ini sudah pernah beberapa kali menganalisis, kurang tepat juga disebut efisiensi karena itu tanda petik ya, potong di mana, dialokasi di mana yang disukai atau dipreferensi oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi intinya kita kali ini bukan bahas itu, tapi bahas tahun 2026 gitu ya. Jadi meningkat ini, jadi rencananya pemerintah memang meningkat. Selain rencana ya memang beberapa kejadian seperti subsidi, kompensasi akibat kenaikan harga minyak, migas ya. Begitu juga akibat kurs yang tidak sesuai asumsinya itu mendorong belanja. Karena pada dasarnya belanja itu kan batas atas sebetulnya. Hanya batas atas itu ada diskresinya. Diskresinya ya karena nilai tukar rupiah. Jadi sebetulnya kan volume belanjanya itu sama, tapi kan secara nilai jadi lebih tinggi karena faktor kurs yang jauh melampaui asumsi waktu dihitung. Itu bisa. Kemudian kalau kita buat sama, yang orange ini saya pindah tapi di gambarnya jadi biru ini, yang gambar khusus realisasi. Sekali lagi yang 2026 baru perakiraan realisasi. Nah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya didapatlah angka kenaikan, pertumbuhan tepatnya bukan kenaikannya,
pertumbuhan itu bisa negatif. Itu digambarkan oleh garis orange. Pertumbuhan adalah perbandingan dari tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat gambar ini, yang biru yang trennya naik ya. Jadi secara nominal belanja negara ini naik. Pendapatan juga begitu. Cuma di pendapatan beberapa kali terjadi tahun-tahun yang pendapatannya turun. Kalau di belanja itu jarang-jarang ya. Pernah ada 2009 tuh. Yang lain-lain ini paling laju kenaikannya yang rendah seperti tahun kemarin. Laju kenaikannya hanya 2,25% dibandingkan tahun sebelumnya 2024 3.435,5 triliun belanja di tahun 2025 itu tetap lebih tinggi dari 2024, lebih tinggi sebanyak 2,25%. Itu termasuk laju kenaikan yang relatif rendah. Nah, di sini tadi saya katakan kalau dibilang efisiensi ya ada, tapi juga tidak betul-betul signifikan. Di 2025 itu dilaksanakan pemotongan ya kan, ketika mau dipotong 300-an triliun ternyata 250-an lebihnya dipindah gitu loh. Nah, kemudian di tahun ini malah melonjak, jadinya naiknya 14,75%. Kenaikan 14,75% itu tertinggi sejak 2014, itu saya tandai ya. Jadi ini kenaikan tertinggi selama 13 tahun terakhir. Kalau secara nominal dia merupakan belanja negara yang tertinggi, tetapi secara persentase kenaikan dia tertinggi selama 13 tahun terakhir. Artinya ya pemerintahan Prabowo memang belanjanya banyak ya. Melonjak ya di 2026 ini, lihat itu. Menjadi 3.245 triliun ya. Dari tahun lalu naiknya tidak tanggung-tanggung, naik 25,48%. Itu juga kenaikan yang tertinggi ya selama 14 tahun terakhir. Secara nominal juga sangat besar ya, terbesar selama ini. Jadi ya ini terbayang ya betapa banyakan kementerian lembaga, wamennya banyak, pejabat eselon 1-nya bertambah karena ada pemekaran kementerian atau pembentukan lembaga-lembaga baru ya. Meskipun ada merger, ada yang disatukan, tetapi lebih banyak yang ditambahi ya. 2025 saja sebetulnya di tengah upaya efisiensi tetap naik 3,61%. Ini saya tidak menggambarkan presentasinya, saya gambarkan nominalnya. Jadi ada kementerian lembaga yang biru, yang non-kementerian lembaga yang orange. Secara umum di sejak 2015 sampai 2025 itu yang non-KL lebih rendah, kecuali di tahun 2022. Mengapa 2022 itu masih ada banyak bansos, ada banyak apa ya karena masih pemulihan ekonomi. Nah, ke sini kembali polanya KL lebih besar. Di masa-masa SBY itu hampir sama. Itu artinya di zaman Pak SBY itu juga bansos gede ya, kurang lebih begitu ya. Nah, subsidi itu juga merupakan belanja non-KL ya. Bisa tergambar ini. Ketika ada reformasi subsidi, porsi dari non-KL itu menurun kan. Bertahan sampai 2021, tapi 2022 mungkin upaya pemulihan ekonomi akibat COVID itu membuat banyak belanja non-KL. Nah, ke sini berkurang lagi. Nah, mengapa di 2026 itu berimpit? Nah, ini belum ya sebenarnya. Karena salah satu bagian dari belanja non-KL itu namanya belanja lain-lain. Ketika dilaksanakan, ternyata dia bisa pindah ke belanja KL. Nah, itu fenomena 5 tahun terakhir ya, sejak Sri Mulyani dan berlanjut. Nah, contoh yang paling menyolok itu adalah tambahan biasanya kepada Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jadi 2025 misalnya ketika di APBN itu belanjanya Kementerian Pertahanan itu kurang lebih hanya 180 triliun. Nah, ketika dia realisasi, dia 245, berarti ketambahan 65 ya. Nah, 65 itu sebelumnya ada di mana? Ya, karena kan secara total kita tadi sudah lihat, tadi yang 65 itu diambil dari belanja lain-lain. Jadi pada waktu dia di APBN, dia belanja lain-lain. Ketika dia realisasi, pindah menjadi belanja Kementerian Pertahanan, dan karena belanja Kementerian Pertahanan itu misalnya itu hampir seluruhnya yang dipindahkan ini adalah belanja alutsista, dia berarti belanja modal. Karena itu biasanya di APBN belanja modal masih agak rendah, belanja non-KL masih agak tinggi,
Nah, setelah berjalan itu ada pertukaran. Ini saya berulang kali mengkritik pola-pola seperti ini kurang baik sebetulnya ya. Ya terlalu gede belanja lain-lain itu bisa dibayangkan oleh ibu bapak ya kayak kepanitiaan lah. Ini ada ATK, transportasi, honor pembicara dan seterusnya, bawahnya belanja lainnya paling gede. Nah itu kan nggak bagus kan secara perencanaan. Tapi itu yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Karena itu nih yang orange ini nanti saya yakin ketika realisasi betulan dia akan turun ke bawah, yang birunya lebih naik ke atas. Totalnya masih sama. Itu ya. Secara keseluruhan belanja pemerintah pusat tadi bisa juga dilihat sebagai jenis. Tadi kita namanya melihat organisasi, kurang lebih 100 KL dengan belanja bendahara umum negara. Cuma kita tidak bahas masing-masing kementerian lembaga ya. APBN, lalu berarti laporan semesterannya, begitu juga nanti laporan pertanggungjawabnya LKPP. Itu biasa mengelompokkan, dan itu perintah undang-undang ya harus dilakukan. Menyajikan pula rinciannya berdasarkan jenis. Tadi berdasarkan organisasi, lalu berdasarkan jenis. Kalau dihubungkan, yang jenis ini yang namanya belanja pegawai, barang, modal itu adalah dibelanjakan oleh KL ya, dan sebagian bantuan sosial. Sedangkan pembayaran bunga, subsidi, kemudian sebagian bantuan sosial atau kalau ada hibah dan belanja lain itu dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Jadi Menteri Keuangan memang power ya, tapi tetap harus kita catat juga, meskipun melewati bendahara, tapi tetap itu perhitungannya tidak selalu oleh bendahara. Misalnya subsidi kan ya, itu ada perhitungannya terkaitan dengan Kementerian SDM maupun dengan BUMN ya, Pertamina dan PLN misal. Begitu juga dengan PSO kereta api misalnya, itu kan ya yang bayar Bendahara Umum Negara, tapi perhitungannya kan ada Kementerian Perhubungan, ada PT KAI, dan ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan dan seterusnya. Nah ini ada 8 jenis belanja. Mengapa 8 jenis? Ya ini perintahnya undang-undang, dan ini ada acuan internasional. Mungkin suatu saat nanti berubah. Sama kolomnya, ada kolom APBN, ada nominal direalisasi semester 1, kemudian semester 1 itu berapa persen dari APBN-nya, lalu prognosis semester 2, diperkirakan nominalnya berapa, lalu presentasi atas APBN-nya berapa, dapat outlook. Nah itu misal belanja pegawai 582 triliun saya bulatkan ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti diperkirakan 580, hampir dekat ya, selisih 2 triliunan. Ini masih wajar. Jadi umumnya memang belanja pegawai relatif terrealisasi mendekati ya, tapi jarang melebihi, hampir nggak pernah. Kenapa? Kekurangannya itu misalnya kenapa? Ini antara lain ya terkait dengan pensiun, dengan apa perhitungan, kan ada yang mungkin juga, mohon maaf, ada yang meninggal sehingga berkurang. Tetap dapat kan, pegawai yang meninggal itu tetap dapat gaji, tapi kan tidak sebesar ketika dia masih bertugas dan seterusnya. Nah itu, lalu ada belanja barang 707,5 triliun rencananya. Nah direalisasikan berapa? 731 ya. Jadi ini lebih besar, kurang lebih 24 triliun ya. Jadi belanja barang itu lebih besar dari rencananya. Nah ini yang menarik juga kan, belanja modal nih dari 284 diperkirakan 357. Menurut saya akan lebih lagi karena nanti ada perpindahan yang nomor 8 tuh. Belanja lain-lain 488 sudah direalisasi 124, nanti diperkirakan akan 481. Ini nanti sebagiannya pindah. Di sini juga ketika ada kompensasi, karena kalau subsidi itu kan dari awal dialokasikan. Kalau kompensasi kan tergantung perkembangan harga. Misalnya yang dikompensasi adalah tarif listrik yang non subsidi, ya kan ada selisihnya. Begitu juga dengan beberapa jenis BBM yang ketika pemerintah tidak mau harganya naik, maka harus ada kompensasi. Itu ngambilnya dari alokasi belanja lain-lain. Sebenarnya sudah disediakan, masalah cukup atau tidak cukup itu soal lain ya. Tapi tadi kalau yang itu sebenarnya tidak masalah. Yang saya kadang kritik itu ya udah jelas akan dipindah. Mohon maaf ini sekali lagi contohnya adalah Kementerian Pertanian. Dari awal sudah mau untuk alutsista, tapi sementara parkir dulu di belanja lain-lain. Mungkin maksudnya kalau nanti tidak kondusif itu tidak dipakai, tapi jarang ya. Kenapa? Karena kan pembelian alutsista strategis itu tidak mungkin diputuskan bulanan, pasti sudah kontraknya bertahun-tahun yang lampau atau setahun 2 tahun sebelumnya. Nah begitu juga ketika terjadi masalah anggaran MBG. BGN-nya 286 triliun, tapi menurut hitungan-hitungan MBG keseluruhannya akan 335 triliun semula ya.
Dan sebagiannya parkir di belanja lain-lain. Nah, tapi ini katanya karena ada tekanan pada fiskal ya akibat oil shock dan lain sebagainya, yang BGN saja yang 286 triliun itu nggak akan dihabiskan, mungkin hanya di kisaran 200, maunya ditekan sampai 200 saja realisasinya, sementara yang ada bagian di belanja lain-lain yang terkait dengan MBG juga tidak jadi dilaksanakan, kurang lebih begitu. Tapi apapun ini adalah sesuatu yang mungkin harus diperbaiki ya. Kalau belanja pengelolaan APBN relatif terlalu luas itu nggak bisa ya, karena ya ini negara, mestinya ya nggak apa-apa kan kalau mau ada perubahan kan tinggal ngomong ke DPR. Meskipun dalam hal ini biasanya ada informasi ke DPR bahwa kami minta ini dipindah ke sini, tapi itu terlampau tidak terbuka ya, karena kan kalau APBN kan terbuka, saya bisa mengulas begini ya. Nah, kira-kira ini gambarannya. Nanti pembayaran bunga utang dan seterusnya. Mari kita lihat satu-satu. Ini belanja pegawai. Belanja pegawai tadi meskipun realisasinya itu setara dengan rencananya, tapi kalau secara nilai melompat ya dibandingkan 2025. Jangan lupa itu antara lain karena penambahan aparatur yang mesti dibayar akibat penggemukan birokrasi. Itu kan belanja pegawai ya. Begitu juga memang di 2026 ada beberapa kenaikan kan itu di awal-awal tahun kemarin. Sekalipun dia naik segitu, sebenarnya secara porsi, tadi kan total belanja pemerintah pusat tadi 2.700-an triliun ya. Secara jenis tadi 8 jenis. Nah ini kalau dilihat porsi, itu sebenarnya menurun. Artinya ada belanja lain yang naiknya lebih tinggi dari pegawai. Jadi pegawai ini ya manageable lah. Saya sendiri juga sulit untuk, kan banyak yang netizen, udahlah pegawainya dikurangi aja belanjanya. Sebenarnya kita ini udah relatif minimal ya, hanya ada sedikit masalah di belanja pegawai ini. Pemirsa, saya perlu tahu di belanja pegawai ini kurang lebih 1/4-nya itu adalah belanja pensiun. Belanja pensiun baik kepada yang sudah pensiun maupun untuk penyisihan dari yang masih kerja untuk keperluan pensiunnya. Nah, yang menarik adalah yang sudah pensiun itu sebetulnya kalau dari awal dulu, kita bicara 20 tahun yang lalu ya, dan itu juga sudah ada Ibu Sri Mulyani. Kalau di banyak negara pensiun itu sudah langsung dipindahkan ke dana pensiun ya. Jadi tidak lagi dikelola oleh anggaran pemerintah, karena pada dasarnya kan menyisihkan gaji pegawai untuk keperluan pensiun. Kalau disisihkan tidak dipegang oleh pemerintah tapi dikasihkan ke seluruhnya, kita dikasihkan tapi tidak seluruhnya. Nah, maka di waktu-waktu mendatang nggak ada beban lagi di sini. Yang ada adalah urusannya dana pensiun. Tapi karena kita pemerintah beberapa dekade ini dia sudah lama tidak menyisihkan, tapi dipakai. Sebetulnya pemerintah ngutang dari gaji pegawai masa lalu. Akibatnya ya ketika dia pensiun harus bayari kan. Nah itu dulu, jadi nggak mudah kalau Anda berpikiran, wah pensiunan jangan dibayar lagi, oh gitu duitnya mereka kok, bukan duitnya pemerintah, cuma dulu diutang oleh pemerintah dulunya, secara tidak langsung kan begitu. Bagaimana dengan belanja barang? Nah ini menarik juga ya, secara porsi dia naik, secara nominal naik, secara porsi naik. Tadi pegawai secara nominal naik, secara porsi turun, ya karena memang barang. Dan barang ini erat kaitannya dengan gemuknya birokrasi ya. Kementerian lembaga yang banyak personelnya menaikkan tadi di pegawai, tetapi yang paling signifikan kenaikannya barang ya. Barang itu baik keperluan operasional pun barang agar kementerian tersebut melakukan kegiatan. Nah, dalam hal ini juga misalnya BGN ya. BGN itu kan secara organisasi kementerian lembaga. Nah, secara jenis yang dibelanjakan BGN itu kebanyakan belanja barang. Yang lain-lain itu belanja barang itu 30%, 25% dari total alokasinya. Kalau BGN itu ya 90% dibelanjakan barang kan oleh BGN, sehingga belanja barangnya meledak seperti ini. Bagaimana dengan belanja modal? Nah ini 2020 belum bisa dianalisis, karena belanja modal itu sebetulnya dari 23, 24, 25 dan banyak tahun itu cenderung naik ya. Nah kenapa 26 turun? Belum aja. Nah 25 itu pada waktu direncanakan dia di bawah jenis belanja lain, tapi ketika sudah realisasi ya, dia dapat 16,51% dari total. Ini nanti dugaan saya juga di kisaran 16-17 ya, jadi naik itu. Kemungkinan
dia melebihi dari tahun lalu, bisa jadi sekitar 440-an setelah dipindah ke KL. Kecuali pemerintah memang betul-betul ingin melakukan efisiensi sehingga misal tidak jadi untuk menunda pembelian alutsista strategis atau almatsus yang strategis di kepolisian yang juga gede, atau pembangunan, ya kan macam-macam toh, kan ada pembangunan batalion, ada bagian yang sifatnya belanja modal kan, membangun barak dan sebagainya, itu kan berarti belanja modal dibelanjakan oleh Kementerian Pertahanan Keamanan. Belum tentu semuanya sudah dianggarkan, ada yang belum teralokasi, alokasinya di belanja lain-lain pindah ke sini. Jadi ini belum bisa dibaca ya. Kemudian bantuan sosial, kalau ini sudah terencana. Nah, bantuan sosial memang 2025 ini saya belum naruh 2026 ternyata. Kalau dilihat di sini bantuan sosialnya ternyata 166 ya. Dilihat dari situ bantuan sosial sebenarnya turun 2026. Ini kan data sampai 2025 sampai 183 triliun. Ini menarik ya. Dari laporan semesteran bantuan sosial itu turun. Ya, sementara narasinya kan gede kan. Tapi ya belum tentu, karena di 6 bulan terakhir nanti bisa saja ini ditambahi mengambil dari belanja lain-lain. Itu tadi belanja lain-lain fungsinya. Tapi sementara ini belanja sosial di 2026 direncanakan turun menjadi sekitar 166 triliun. Lalu subsidi, nah ini sama, ini subsidi juga saya belum naruh, ini masih tahun 2025, 281,76 triliun ya. Nah kalau di sini subsidi ternyata memang melonjak ya, dianggarkan 319, naik menjadi 387. Salah satu yang naik adalah belanja subsidi energi ya, dari rencana 210 menjadi 227. Ini nanti belum tentu juga realisasinya. Kita kunci 337, melonjakkan di tahun 2026 menjadi 337. Kalau secara porsi ya tetap di kisaran 11%-an. Pembayaran bunga utang bagaimana? Nah, pembayaran bunga utang di tahun 2026 diperkirakan juga melonjak itu menjadi 582 triliun dari 514 ketutupan ya. 514 menjadi 582. Tapi 582 sendiri sebetulnya lebih kecil dari alokasinya. Alokasinya 599. Karena asumsi yield SBN itu di kisaran asumsinya 7 ya. Realisasinya memang sekarang 7, tapi kan secara rata-rata belum, karena di awal tahun kemarin 6, 6,2, 6,5 kurang lebih begitu. Meskipun yield yang dimaksud yield ketika lelang ya, bukan yield di pasar sekunder. Kurang lebih sesuai rencana lah bayar bunga utang. Nah secara porsi jadi turun, karena tadi barang yang mendorong lebih besar ya. Cuma kalau dilihat ini tidak pernah turun ya. Kalau belanja lain-lain tadi pernah turun lah. Kalau belanja bayar bunga utang ini tidak turun karena utangnya terakumulasi kan, makin besar. Kita tidak pernah tahun yang tidak menambah utang. Akibatnya di tahun depannya bunganya meningkat. Nah ini yang menarik juga nih, belanja lain-lain sampai saat ini masih dialokasikan 481. Tapi perlu diketahui ini di 2025 yang 124 triliun ini pada saat alokasi juga 400-an lebih. Ya saya tidak tahu, ini kritik saya sudah berkali-kali ya. Mengapa APBN menaruh lain-lain hingga sampai 500-an triliun ya, hampir ya. Dari total belanja 3.000 500 ya, gede banget ya. Lebih dari 15%. Kalau yang sifatnya seperti kompensasi, resiko fiskal oke. Tapi kalau yang dari awal dicadangkan untuk kementerian tertentu ya itu tricky kalau menurut saya. Nah itu belanja pemerintah pusat dan jenisnya. Nah yang transfer ke daerah bagaimana? Ada yang dana bagi hasil, ada yang dana alokasi umum, ada yang alokasi khusus. Lalu ada dana otonomi khusus, keistimewaan DI, dana desa, insentif fiskal. 4 yang gede ya, bagi hasil, alokasi umum di AU, dana alokasi khusus, lalu dana desa. Bagi hasil itu ya hasil sumber daya alam maupun pajak. Nah alokasi umum itu sebetulnya celah fiskal ya, jadi nah ini untuk pemerataan daerah-daerah yang dianggap penduduknya banyak, kemiskinannya bukan dianggap, karena ada cara menghitungnya ya di AU formulanya. Ada rumor juga, ini kadang beberapa formula perhitungannya juga tergantung lobby, tapi tidak bisa juga daerah yang terlalu kecil minta di AU besar. Maksudnya kecil itu ya jumlah penduduknya sedikit, wilayahnya kecil, itu ada kaitannya dengan alokasi umum, terutama sekali jumlah penduduk,
kondisi kemiskinan dan kondisi umum celah fiskalnya, kemampuannya berpendapatan di sana. Itu dibagi ke semua provinsi dan kabupaten kota, ada hitungannya. Kalau bagi hasil sesuai dengan hasil pajak ataupun hasil sumber daya alamnya. Nah, alokasi khusus itu adalah dana yang dialokasikan ke daerah terkait dengan kepentingan pusat ya. Maksudnya kepentingan itu bisa disuruh bantu ini, bantu program pemerintah pusat. Tapi ada juga sih yang diberi kebebasan sedikit. Kalau disederhanakan, dana bagi hasil dan dana alokasi umum itu lebih bebas APBD. Kalau alokasi khusus lebih terbatas. Duitnya dikasih tapi peruntukannya ada hedgingnya ya. Nah, dana desa kita sudah tahu 60,57 itu dahulu sepenuhnya oleh desa. Nah, sekarang harus disisihkan untuk Kopdes ya. Ini transfer ke daerah tahun 2020 ini betul-betul diturunkan ya dibandingkan tahun 2025. 25 sendiri sudah lebih sedikit dari 24. 24 lebih sedikit dari 23, tapi turunnya perlahan. Khusus 2020 turunnya drastis dengan alasan efisiensi. Ya, dampaknya sudah kita mulai dengar ya, beberapa daerah sudah mengeluh. Beberapa narasi Menteri Keuangan akan menambah ini itu, tapi kalau ditambah-tambah itu nanti saya sudah lihat-lihat nggak akan keluar dari angka 10-15 triliun ya. Jadi kayak gula-gula saja, pada dasarnya sudah diturunkan. Nah, bagian dari transfer ke daerah yang dana bagi hasil itu yang paling anjlok. Karena memang tuduhannya begitu, ini daerah yang kaya ini dikasih duit, nggak dihabisin, ditaruh di BPD. Tapi kan sebenarnya dana bagi hasil hak mereka mau ada rumusnya kok. Ya, tapi ya nggak tahu, memang dikurangi gitu. Lu memang penghasil sumber daya alam, tapi ketika dikirim ke kamu, tidak kamu pakai secara optimal, udah dikurangi aja. Yang pajak juga begitu, DKI itu kan bagi hasil terbesarnya, pajak ikut dikurangi juga. Pengurangannya nggak main-main ya. 64% dari dapat 169 triliun di 2025 menjadi hanya kurang lebih 61,5 triliun di 2026 realisasinya nanti. Ini penyebab utama turunnya transfer ke daerah. DAU turun sedikit, DAK turun, yang paling banyak turun ini bagi hasil. Nah, kalau alokasi umum turun tetap tapi sedikit tadi karena memang ada rumusnya ya. Jadi dari 433 menjadi 407 lah. Ini juga kelihatannya yang banyak di lobby ya, kalau yang di lobby oleh beberapa daerah kami ini kalau nggak dikasihnya agak kesulitan. Ini mungkin, padahal lebih bebas penggunaannya. Begitu juga dengan dana alokasi khusus, jangan lupa dana alokasi khusus ini mulai meningkat tuh ketika ada beban yang dikirim. Jadi jangan lupa transfer ke daerah itu bukan soal duit saja, soal kewenangan dan tugas yang dilimpahkan. Mungkin yang populer di kita ada bantuan operasional sekolah, ada bantuan operasional pendidikan sesuai satuan-satuannya, bantuan untuk tunjangan guru ASN daerah. Ketika duitnya dikurangi, yaitu dan itu dialokasi khusus umumnya, non fisik ya, yang fisik yang bangun-bangun macam-macam, tapi sudah ada peruntukannya kan bos, peruntukannya sudah ada. Tapi yang bayar daerah. Ketika itu dikurangi, ya kan berarti terdampak pasti daerah ya. Nah ini dia gambarnya kelihatan. Turun dana alokasi khusus ya. Dana desa, nah 25 sudah diturunkan, dulu kita sudah mencapai 70 triliun, bahkan 71, 2025 hanya 62 triliun. Di tahun 2026 berjalannya rencananya 55 triliun yang sudah diperkirakan. Pada saat begitu dibebani Kopdes ya, terserah ya bahwa wah ada raja-raja di desa, tapi masa kita mau generik 80.000 desa, jangan-jangan beberapa ribu desa itu efektif dana desa itu. Nah, ini kita perlu kajian tersendiri, tapi ini faktanya seperti itu. Maka saya simpulkan secara umum, perkiraan resmi atau outlook realisasi APBN 2026 itu belanja akan mencapai 3.942,4 triliun. Jadi melebihi target 2,59%. Nah, secara nominal dia merupakan belanja terbesar sepanjang sejarah APBN. Dan meningkat 16,02% dari 2025, juga peningkatan yang tertinggi. Itu dirinci menjadi belanja pemerintah pusat melampaui target juga 3,04%, meningkat pesat dari 2025 25,48%. Kemudian belanja kementerian lembaga juga melampaui targetnya, ya kita tahu sebabnya karena memang banyak organisasi kementerian lembaga.
sedangkan belanja non-KL justru turun, padahal subsidi meningkat ya. Tapi ini nanti masih nunggu realisasi. Kalau transfer ke daerah sedikit melampaui target atau sesuai target 100,56%, tapi memang pada waktu direncanakan turunnya udah signifikan. Nah, maka secara umum belanja mengalami kenaikan signifikan, kecuali transfer ke daerah yang justru turun. Itulah fakta-fakta seputar realisasi APBN dan perakiraannya 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat.